Rik, iki loh, cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah biyen sing nyasar kok desa Gondomai. Eroh, daerah TS gok kiduli Gunung PN, yoga Gunung Desore. Nah, karena puncak Mahameru ini adalah puncak yang salah satu tertinggi di Indonesia, dan untuk melakukan persiapan pendakian besar itu, Mas Damar membuat sebuah acara khusus untuk persiapan melatih stamina para pendaki. Karena itu juga membawa nama Universitas Mas Erik, akhirnya dia setuju untuk ikut dengan Mas Damar. Jadi akhirnya mereka berdua untuk melanjutkan acara persiapan pendakian itu. Mas Damar berpikir laporan ini sangat penting karena apapun yang terjadi, warga sini harus tahu bahwa ada yang masuk ke daerah tersebut. Karena itulah mereka menunggu sampai 2-3 jam lebih. Dan akhirnya Mas Erik dan Mas Damar nekat untuk masuk ke jalur tersebut dengan meninggalkan KTP dan pesan di pos tersebut. Nah, saat itu Mas Damar izin kepada Mas Erik sebentar untuk pergi buang air kecil ke sungai. Mas Damar memanggil Mas Erik dan menceritakan kondisi fisiknya saat itu. Dan Mas Erik melotot kaget melihat apa yang terjadi pada Mas Damar. "John, kuno opo kowen?" tanya Mas Erik panik sambil melihat kondisi Mas Damar saat itu. Mas Damar hanya diam dan mukanya semakin pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Mas Erik, untuk mengingat apa yang terjadi aja Mas Damar nggak bisa. Dan apa yang terjadi pada Mas Damar adalah testisnya membesar. Mas Erik langsung terpaku pada rombongan yang tadi lewat dan hilang itu, dan berpikir untuk mengejar mereka untuk memintai pertolongan untuk Mas Damar. Mas Erik menyuruh Mas Damar untuk duduk bersandar di pohon, sementara ia ingin mengejar rombongan itu untuk meminta bantuan. Tapi pikiran Mas Erik juga ragu, karena ia berpikir apakah itu memang manusia atau jin. Akhirnya Mas Erik meninggalkan Mas Damar dan mulai berlari mencari rombongan tadi. Sepanjang perjalanan Mas Erik mikir, bagaimana ini bisa terjadi? Padahal saat masuk, kami sudah membaca doa agar semuanya dilancarkan. Tapi kok bisa testis si Damar ini membesar sampai seperti itu, sebesar kepalan tangan? Mas Erik hanya berpikir, ini pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik terus berlari, berharap untuk menemukan rombongan yang tadi mereka lihat. Tapi Mas Erik baru ingat, entah itu Mas Damar menyadari atau enggak, saat rombongan tadi lewat, dia mendengar suara tabuhan gamelan. Selain suara gamelan yang mengiringi rombongan yang membawa jenazah tadi, Mas Erik ingat tentang ekspresi wajah mereka. Semua dari mereka tidak ada ekspresinya yang sedih, diam, atau murung. Justru semua rombongan itu wajahnya sumringah dan tersenyum lebar. Jadi kayak wajah mereka semua sumringah, tersenyum lebar seakan-akan sedang mengadakan pesta. Dan anehnya keranda yang mereka bawa itu biasanya ditutupi kain hijau kan? Tapi ini enggak. Keranda itu ditutupi oleh kain hitam di mana banyak rajutan bunga melati yang mengelilingi keranda tersebut. Nah, suara gamelan itulah yang menjadi patokan Mas Erik untuk mencari rombongan tersebut. Dan Mas Erik berdoa semoga saja mereka memang manusia. Setelah berlari menyusuri hutan selama 10 menit, Mas Erik tidak menemukan di mana rombongan tersebut dan rombongan itu benar-benar hilang. Tapi anehnya bagaimana bisa rombongan itu membawa keranda mayat melewati jalan dengan medan yang menanjak itu dengan santainya sehingga bisa secepat itu hilang. Karena putus asa, Mas Erik memutuskan untuk kembali menuju ke tempat Mas Damar dan dia hanya berharap semoga mereka bisa keluar dari hutan belantara itu. Rupanya saat kembali ke posisi Mas Damar, dia kaget karena Mas Damar tidak sendirian. Ada sosok nenek tua di depan Mas Damar dengan memikul kayu bakar di punggungnya. Terlihat dari jauh, Mas Damar sedang mengobrol dengan sosok wanita tua itu. Membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu, kemudian mendekat. Saat itulah baru diketahui kalau nenek itu ternyata adalah warga lokal. Ia tinggal tidak jauh dari desa tempat mereka berada. Nenek itu pun menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bahwa apa yang terjadi pada Mas Damar itu diakibatkan oleh well talk. Nopo niku, kata Mas Erik. Jadi guys, kalau kalian nggak tahu well talk itu apa, aku udah bahas di video hantu seram kurang terkenal di Indonesia. Well talk itu adalah hantu penunggu sungai yang biasanya keluar di malam hari untuk mencari udang di sungai, di mana hantu ini adalah hantu manusia kerdil yang tengkorak kepala yang nggak ada, dan di atas kepalanya itu berkobar api yang sangat besar, jadi itu well talk, dan itu memang terkenal di daerah Jawa. Nah, disitulah nenek ini mengatakan bisa menyembuhkan Mas Damar. Well talk itu adalah dedemit atau lelembut penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena Mas Damar tidak sengaja mengencinginya, atau Mas Damar kencing tanpa izin terlebih dahulu. Akibatnya Mas Damar diselentek di gitu kemaluannya. Nah, nenek yang disebut sebagai Mbah Dok ini awalnya Mas Erik dan Mas Damar ragu untuk mengikutinya.
Tapi karena mereka memang butuh bantuan dan memang nggak tahu lagi di mana saat itu, akhirnya mereka setuju untuk mengikuti nenek itu pergi ke rumahnya karena nenek itu mengatakan bisa mengobati penyakit Mas Damar itu. Mas Erik pun membopong Mas Damar berjalan mengikuti nenek itu menuju rumahnya. Selama perjalanan, nenek itu menceritakan banyak hal, termasuk pentingnya meminta izin ketika ingin membuang hajat. Karena meskipun kita tidak bisa melihat mereka, bukan berarti mereka tidak ada. Bahkan jika itu hanyalah izin dengan cara berbisik, mereka pasti bisa mendengarnya, kata si nenek itu. Termasuk Wanggul yang saat ini mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik akhirnya bertanya kepada si nenek itu, "Wanggul apa, Mbah?" Si nenek berhenti dan melihat jauh ke belakang, dan ia pun menunjuk ke pepohonan yang sangat gelap. "Hantu yang mati karena kecelakaan, lehernya patah, dan dari tadi dia mengikuti kamu. Bau apa yang kamu cium selama ini?" tanya si nenek. Mas Erik pun mengatakan, "Sembujo, Mbah." Si nenek mengangguk, "Rapopo nek sembujo? Gorong ambu batang, yo kan? Nek iku baru bahaya. Terus yuk nopo, Mbah? Sampai kapan kulo bakal dituti? Bar engkok mengaleh dewe," kata si Mbah. Nah, benar saja di depan mereka sudah terlihat sebuah desa, namun desanya tidak terlalu besar. Tapi desa itu terlihat cukup aneh. Desa itu rumah-rumahnya terbuat dari batang-batang kayu yang diikat, sangat menunjukkan rumah-rumah zaman dulu dan bukan rumah-rumah zaman sekarang yang biasanya dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentengnya terbuat dari ranting kayu yang ditutupi oleh daun kelapa kering. Jadi itulah suasana desa tempat nenek tua ini membawa Mas Damar dan Mas Erik. "Turukno kunusek kancamu." Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Mas Damar tinggal di teras rumah tersebut. Dan di depan rumahnya ada kayak dipan besar gitu, dan Mas Damar berbaring di sana. Tapi Mas Erik masih nggak habis pikir bagaimana bisa hanya dengan kencing kondisi Mas Damar bisa separah itu. Selidik demi selidik, Mas Erik matanya menjelajahi rumah dari ujung ke ujung. Dan ketika dihitung, rumah tersebut hanya ada 13 rumah dan kondisi rumahnya rata-rata sama. Dindingnya terbuat dari pohon bambu, atapnya terbuat dari daun kelapa kering, dan pencahayaannya hanya ada satu lampu. Lampu kayak lampu obor gitu. Nah, Mas Eriknya masih bingung kenapa tiba-tiba ada desa di sini. Padahal selama ini dia tahu tidak ada desa di daerah ini. Dan melihat kondisi desa yang sunyi dan sepi itu, sangat terlihat ngeri oleh Mas Erik. Akhirnya Simbah keluar dan di tangannya ada kendi. "Ngumbi ki." Terus pas ngumbi, ngadep kidul. Ben penyakite minggat nang kidul. Yole. Berusaha keras untuk duduk, Mas Erik pun menenggak air di kendi tersebut. "Saiki, mel buaye nang omah. Odok metu sek. Ben balasado ningalih disek." Nah, mendengar itu, Mas Erik nggak paham dengan kata-kata Simbah saat mengatakan balasado. Namun Mas Erik mengiyakan aja tawaran itu, karena kali ini mereka yakin kalau Simbah ini memang manusia. Nah, Simbah ini mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumahnya. Dan benar saja, Mas Erik melihat isi dalam rumah itu benar-benar seperti rumah pedalaman yang semua barangnya lawas, semua peralatannya hanyalah seadanya, dan penerangannya hanya ada satu lampu obor. Setelah dipersilakan untuk istirahat, Mas Damar langsung terlelap tidur karena kelelahan. Nah, saat itu Mas Erik sangat kaget karena tiba-tiba mendengar suara gamelan yang tadi. Sekarang Mas Erik baru sadar, mungkin rombongan tadi adalah rombongan warga desa sini. Namun kenapa musik gamelannya terdengar sangat dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membuka pintu. Nah, di depan pintu itu ada anak kecil yang wajahnya sangat-sangat pucat dan ekspresinya sangat-sangat tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik semakin gelisah. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri-curi pendengaran untuk mendengar apa yang mereka bicarakan. Mas Erik hanya bisa menangkap beberapa kata-kata. Mas Erik hanya bisa menangkap beberapa patah kata. Kalimat yang didengar Mas Erik hanyalah wayahe, sedo, bolo, dan randa. Habis itu pintu ditutup, Simbah kembali masuk dan mengambil kain. Lalu kain itu ditutupkannya kepalanya dan dia bersiap-siap untuk pergi keluar. "Bade pundi, Mbah?" tanya Mas Erik. Saat itulah Simbah menawarkan pada Mas Erik untuk ikut atau tidak. Tapi di lain sisi dia penasaran dengan rombongan-rombongan yang membawa gamelan itu dan sosok anak kecil yang baru saja dia lihat. Akhirnya dibunuh dengan rasa penasaran, Mas Erik pun setuju untuk ikut dengan Mbah. Akhirnya Mas Erik ikut dengan Simbah dan dibawa ke sebuah rumah yang di depannya sudah banyak orang yang menunggu. Nah, benar saja dugaan Mas Erik, di rombongan itu terdapat beberapa gamelan yang ditabuh di kerumunan itu. Tak berapa lama, pandangan Mas Erik terpaku pada pintu rumah. Dari pintu rumah itu keluar 4 lelaki setengah baya mengangkat keranda mayat. Ternyata mereka ingin melakukan prosesi pemakaman mayat. Nah, Mas Erik pun mulai berpikir aneh di sini. Loh, tadi bukannya sudah ngubur mayat, kenapa sekarang ada pemakaman lagi? Nah, di rombongan itu, Simbah ini memimpin dan dia berjalan di depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun mau nggak mau harus ikut dengan mereka. Rombongan itu sama seperti tadi, di mana Mas Erik melihat semua orang-orang itu memiliki wajah yang sumringah. Jadi kayak tersenyum, kayak tertawa gitu ekspresi mukanya.
Dan hanya Mas Erik lah sendiri yang mukanya pucat dan terlihat ketakutan. Tapi Mas Erik hanya mencoba untuk menahan diri dan tetap mengikuti rombongan tersebut. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang merupakan tanah lapang, area pekuburan yang tadi mereka singgahi. Di sana ada pemakaman kembar, dan keranda mayat pun diturunkan, dan mereka membuka keranda itu untuk memulai memasukkan mayat ke dalam liang. Mas Erik hanya diam, bengong, melihat isi keranda itu siapa yang dikuburkan. Dan alangkah kagetnya Mas Erik, ternyata mayat yang akan dikuburkan malam itu adalah anak yang berwajah pucat yang tadi datang ke pintu rumah Simbah. Janganlah. Batin Mas Erik mulai ketakutan. Semakin dia lihat, wajah anak di keranda itu sangat persis dengan wajah anak yang dia lihat berbicara dengan Simbah tak lama sebelumnya. Sangat merasa takut dan cemas, tapi Mas Erik hanya bisa menahannya karena sudah terlanjur ada di rombongan itu. Tapi hal aneh lainnya yang dilihat oleh Mas Erik adalah prosesi pemakaman itu, semua orang yang hadir di sana terlihat bahagia dan menari-nari mengikuti alunan nada gamelan yang ditabuh. Dan anehnya lagi, mayat anak yang mau dikubur itu matanya masih melotot terbuka lebar gitu. Dan di kondisi itulah anak itu akan dikuburkan. Mas Erik sangat bingung dan ketakutan, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, kita kembali ke situasi Mas Damar, di mana dia tiba-tiba tersentak dan terbangun dari tidurnya, dan dia mencoba berdiri untuk melihat keluar rumah, untuk mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Suasananya hanya hening, sepi, dan sunyi. Melihat sekeliling dengan mata yang masih mengantuk, Mas Damar teringat kalau dia sedang berada di rumah si nenek karena kondisinya sedang sakit. Mas Damar mencoba mencari Mas Erik yang merupakan kawan seperjalanannya itu, dan dia coba berteriak memanggil Mas Erik, tapi tidak juga ada jawaban dari Mas Erik ataupun dari wanita tua itu. Akhirnya Mas Damar kembali ke dalam rumah dan mulai menggali-gali dan melihat sekeliling rumah nenek tua itu. Dia melihat ukuran testisnya yang tadi sebesar kepala tangan itu sekarang sudah terlihat cukup membaik dan lebih kecil dari sebelumnya. Dia mencoba kembali melihat sekeliling langit. Fakta bahwa saat itu masih malam, Mas Damar menyimpulkan berarti satu malam belum terlewati. Mas Damar kembali memeriksa sekeliling rumah sampai ia terpaku dengan sebuah kamar. Ia penasaran dengan kamar milik si wanita tua itu. Saat masuk ke dalam kamar itu, Mas Damar mencium sebuah bau yang familiar, yaitu bau daun sirih. Kenapa dia bisa tahu kalau itu bau daun sirih? Karena ternyata nenek buyutnya juga sering menggunakan daun sirih untuk membersihkan giginya. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa semua barang-barang yang ada di rumah itu. Meskipun tidak sopan, tapi rasa penasarannya membuat dia tergerak untuk memeriksa apa yang ada di rumah tersebut. Sampai akhirnya pandangan Mas Damar terpaku pada sebuah kotak dengan ukiran Majapala. Sebuah ukiran khas Jawa, dan ia pun melihat kotak tersebut perlahan-lahan. Dan ternyata kotak itu tidak dikunci. Dengan cekatan, Mas Damar dengan rasa penasarannya membuka kotak itu, tapi ketika kotak itu terbuka, seketika bau daun sirih tadi tiba-tiba hilang dan berubah menjadi bau kentang dan umbi bakar. Nah, semua orang tahu ketika tercium aroma kentang atau bau umbi yang dibakar, itu berarti ada sosok yang sedang berdiri di dekat kalian, yaitu pocong. Namun Mas Damar tidak tahu akan hal itu dan dia tetap membuka kotak tersebut. Dan ketika kotak itu dibuka, Mas Damar hanya melihat tumpukan kain berwarna putih di dalam kotak itu. Nah, rasa penasarannya makin bertambah, menjadi curiga, dan Mas Damar mengambil selai kain putih yang ada di kotak itu dan melihatnya. Ia memeriksa dengan sesama sampai ia yakin bahwa itu adalah kain kafan dengan sampul yang sudah terikat untuk membungkus mayat. Jadi itu adalah kain bungkusan pocong gitu guys. Karena yakin bahwa itu adalah pakaian atau membungkus pocong, Mas Damar langsung kaget dan ketakutan seketika melempar pakaian itu. Dan ketika ia ingin pergi meninggalkan tempat itu, matanya tercekat karena tepat di belakangnya berdiri sosok pocong dengan matanya yang hitam dan wajahnya yang hancur. Dan Mas Damar berdiri hadap-hadapan dengan pocong yang mengerikan itu. Mas Damar ingin segera pergi, namun semua tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Dan sosok pocong itu masih berdiri tepat di hadapan Mas Damar. Jika bisa meminta sesuatu, Mas Damar ingin saat itu dia jatuh pingsan. Tapi tidak, dia hanya bisa ketakutan, tidak bisa berbicara, dan semua tubuhnya membeku, kaku dan terpaku, tidak bisa menggerakkan sedikit pun anggota tubuhnya. Dan ngerinya lagi, Mas Damar mendengar suara lirih dan berat yang diucapkan oleh pocong itu, yaitu hingga ia tiba-tiba mendengar suara pintu yang digebrak sangat keras. Dan ternyata itu adalah nenek tua tadi. Dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi wajah Simbah ini terlihat sangat marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat Simbah mencengkram ujung kepala pocong tersebut, menyeretnya keluar dan membuangnya ke belakang rumah. Simbah menatap Mas Damar dengan tatapan yang dingin sambil berujar, "Nek ra ero apa-apa, ojo ngrusak brusuk yo le, nyowo no regane."
Dan kalimat itu selalu terngiang-ngiang oleh Mas Damar, bahkan sampai saat dia bercerita kepada si penulis. Nah, kembali ke cerita Mas Erik baru sadar kalau Simbah ini hilang. Padahal dia mengikuti rombongan itu karena diajak oleh Simbah. Tapi Mas Erik masih bingung dan bertanya-tanya kenapa mereka mengambil waktu di tengah-tengah malam buta seperti ini untuk menguburkan jenazah. Ditambah lagi rasa kaget dan penasaran Mas Erik ketika melihat jenazah yang dikuburkan itu tali pocongnya tidak dibuka. Lah, tali pocongnya orang dibuka itu loh. Namun tak seorang pun mendengar peringatan Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur itu dengan tanah. Mas Erik pun merasakan firasat yang sangat-sangat buruk saat itu. Desa Edan. Akhirnya Mas Erik meninggalkan rombongan itu dan berlari menuju ke rumah Simbah. Sesampainya Mas Erik di rumah Simbah, ia melihat Mas Damar dan Simbah ada di rumah itu. Mas Damar dan Mas Erik pun saling bertatap muka, tapi di pikiran mereka berujar hal yang sama, bahwa desa ini mungkin bukanlah desa manusia. Dan pasti ada misteri yang tersimpan di desa ini yang tidak mereka ketahui. Di tengah kebingungan, Simbah ini datang ke tempat Mas Erik dan Mas Damar. Yang tadinya wajah Simbah ini terlihat dingin dan sangat marah kepada Mas Damar, sekarang sudah terlihat cukup normal, seperti mereka baru pertama kali bertemu. Simbah pun mengatakan, "Lek, kamare wes Simbah siap ke." Simbah pun menyiapkan tempat tidur untuk mereka berdua beristirahat. Mau nggak mau, mereka pun masuk ke dalam kamar tempat Simbah menyiapkan tempat tidur itu. Dan tidak ada yang menarik di kamar itu selain ranjang yang dialaskan oleh tikar. Mas Damar dan Mas Erik masih curiga dan berpikiran tentang apa yang terjadi pada desa ini, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Mereka pun mulai merebahkan tubuh mereka di atas ranjang tikar itu, hingga akhirnya mereka mendengar suara yang tak asing lagi untuk mereka. Suara itu terdengar riuh dan sangat tipis, tapi juga jelas untuk mereka dengar. Suara itu adalah suara pitik, suara anak ayam yang sebelumnya pernah mereka dengar. Nah, suara ini awalnya didengar oleh Mas Erik, dan ia pun duduk untuk memastikan apa yang ia dengar, dan setelah ia pasti mendengarnya, dia pun menggoyang-goyangkan badan Mas Damar untuk memberitahunya. Tapi ketika Mas Erik melihat Mas Damar, ternyata Mas Damar nggak tidur, dan mukanya terlihat sangat pucat, pasi, seperti memikirkan sesuatu. Mas Erik pun berkata, "Mar, krungu ora?"